Shalom saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan merenungkan firman yang berbicara tentang kesembuhan, ya. Dan hari ini tema kita adalah Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang mengasihi kami dengan cinta yang kekal, Bapa yang kami puji dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih buat saat ini. Kami rindu merenungkan firman Tuhan, khususnya tentang kesembuhan. Bapa, nyatakanlah, terangilah hati pikiran kami, supaya firman-Mu membangkitkan iman kami, dan kami menerima kesembuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi landasan kita diambil dari Injil Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Injil Matius 4 ayat 23 sampai 25 saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayah, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Amin. Nah, saudara-saudara, sedikitnya manusia terdiri dari dua keberadaan, ya, yakni keberadaan jasmani dan juga keberadaan rohani. Keberadaan rohani manusia, saudara-saudara, membutuhkan sesuatu yang spesial, yakni pengajaran firman Tuhan. Ya, sebab tanpa firman Tuhan, kerohanian kita terasa hampa, kerohanian kita terasa lemah, dan kita pun juga kesulitan untuk menaruh iman kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, betapa pentingnya sebenarnya pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan tidak hanya bersifat pengetahuan, tapi bersifat hikmat dan iman. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, belajar firman-Nya dari fondasi yang paling dalam, maka sesungguhnya dia akan bertumbuh. Mereka akan bertumbuh di dalam hikmat dan bertumbuh juga di dalam iman, sehingga mereka memiliki sesuatu untuk mereka percayai berkenaan tentang Tuhan, khususnya bahwa dia adalah sang penyembuh bagi mereka, saudara-saudara. Nah, itu dia, rohani manusia perlu pengajaran firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara-saudara. Pelita berbicara tentang terang yang menyinari kaki kita untuk melangkah. Barangkali, saudara-saudara, kita pernah melangkah di tempat yang gelap, ya. Entah di sebuah gang kecil atau di jalan-jalan tertentu yang sedikit penerangannya. Ketika terang tidak cukup pada waktu itu, kaki kita pun juga ragu-ragu melangkah. Kita cenderung akan berjalan pelan sebab kita berhati-hati jangan sampai kita salah jalan ataupun juga terperosok ke dalam lubang maupun menginjak sesuatu yang membahayakan kita. Nah, firman Tuhan juga dikatakan sebagai sesuatu yang menolong kita melihat jalan kita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu membuat kita melihat jalan yang kita tempuh, ya. Tadi kita melihat langkah kaki kita, berikutnya kita juga harus melihat jalan yang kita tempuh, saudara-saudara. Nah, secara rohani, tanpa firman Tuhan, dunia ini gelap sekali. Mata kita pun juga tidak sanggup melihat dengan jelas. Tapi dengan firman Tuhan, kita melihat bukan hanya kaki kita, tapi juga jalan yang harus kita tempuh, saudara-saudara. Ini yang membuat kita dapat melangkah dengan iman, dengan mantap, sebab kita tahu kita berjalan di dalam terang Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan juga dikatakan sebagai makanan rohani kita. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudara, kita tentu ya, setiap hari pasti makan sesuatu untuk menopang kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kedamaian dan segala hal lainnya yang kita peroleh dari menikmati atau menyantap makanan. Nah, sebagaimana jasmani kita butuh makanan, demikian juga sesungguhnya rohani kita butuh makanan, saudara-saudara, yakni firman Tuhan itu. Jadi hari ini, jikalau kita menyadari hal itu, mari kita makan makanan rohani. Dan pastikanlah, ketika kita makan makanan rohani, iman kita ditumbuhkan, iman kita dikuatkan, khususnya
iman tentang bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh kita, dan bahwa di dalam Kristus tersedia berkat kesembuhan kita. Nah, saudara-saudara, kemudian selain secara rohani, manusia juga memiliki keberadaan jasmani. Ya, kita semua tahu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal, dan tentu saja, saudara-saudara, kita perlu kesembuhan. Ya, dan dalam bagian ini, saudara-saudara, dalam perenungan kita saat ini, kita akan secara khusus memberikan porsi yang besar kepada berkat kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil, salah satu pelayanan yang paling banyak dilakukan Tuhan Yesus adalah pelayanan kesembuhan. Ya, Tuhan Yesus banyak kali menyembuhkan orang, dan Tuhan Yesus dikenal juga sebagai Sang Penyembuh, saudara-saudara. Namun demikian, kita harus sadari bahwa pelayanan kesembuhan tidak berdiri sendiri. Nah, saya ulangi ya, pelayanan kesembuhan tidak berdiri sendiri. Dalam perikop yang kita baca, pelayanan kesembuhan didahului dengan pengajaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ini dia. Sebelum Tuhan Yesus menyatakan berkat kesembuhan itu kepada orang-orang yang datang kepadanya, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberitakan firman Tuhan. Dia mengajar mereka firman Tuhan, saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyentuh keberadaan rohani mereka terlebih dahulu sebelum ia menyentuh keberadaan jasmani mereka. Saya yakin saat ini pun juga demikian. Tuhan Yesus menyentuh keberadaan rohani kita terlebih dahulu sebelum ia menyentuh keberadaan jasmani kita, saudara-saudara. Dan hal ini sesungguhnya sangat penting, sebab hal rohani harus menjadi fondasi dari berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling seluruh Galilea, saudara-saudara. Dan dalam perjalanannya, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi seluruh rumah ibadat yang ada di Galilea, Tuhan Yesus kunjungi. Dan ketika ia berkunjung, ia pun juga mengajar di sana. Apa yang diajar? Tentu saja kitab-kitab perjanjian lama, saudara-saudara. Sebab pada waktu itu, seluruh kitab perjanjian lama, baik kitab Kejadian maupun sampai kitab Maliaki, sudah ditulis. Ya. Dan Tuhan Yesus mengajar tentu saja firman-firman yang paling penting yang harus mereka dengar. Sebab jikalau perjanjian lama tidak sungguh-sungguh diajarkan, maka manusia tidak akan sadar bahwa mereka butuh juru selamat. Ketika perjanjian lama sungguh-sungguh diajarkan dalam standarnya, maka manusia akan sadar bahwa mereka sesungguhnya butuh Sang Juru Selamat. Mereka menantikan Sang Juru Selamat yang membawa mereka kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya ketika Tuhan mengajarkan firman Tuhan di sana, ia pun juga melanjutkan dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Dari mengajar firman sampai memberitakan Injil, saudara-saudara. Sebab firman Allah ini, perjanjian lama ini, fondasi daripada Injil. Ketika seseorang tidak mengerti perjanjian lama, maka mereka pun merasa tidak membutuhkan Injil. Tapi ketika perjanjian lama disingkapkan, betapa sesungguhnya Tuhan tinggi, mulia, standarnya sempurna, manusia sadar mereka butuh kasih karunia, mereka butuh berita Injil untuk memperoleh perkenanan daripada Tuhan Allah sendiri dan dapat menikmati segala berkat kemurahannya, saudara-saudara. Nah, setelah mengajar, memberitakan Injil, barulah Tuhan Yesus akhirnya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada pada bangsa itu, saudara-saudara, yakni pada orang-orang yang ada di rumah-rumah ibadat itu. Dan rupanya, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, promosi dari mulut ke mulut berjalan begitu cepat sekali. Ketika Tuhan Yesus melayani di rumah-rumah ibadat Galilea, mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit, banyak orang akhirnya datang berbondong-bondong kepadanya, saudara-saudara. Mereka memiliki pengharapan bahwa kondisi mereka saat itu ada pribadi yang sanggup memberikan pertolongan. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, ketika banyak orang mendengar kuasa penyembuhan yang nyata dari Tuhan Yesus, ya. Dan saya yakin bukan hanya soal itu, tapi kuasa firman yang ia beritakan. Banyak orang membawa orang sakit mereka dan orang-orang yang buruk keadaannya kepadanya. Saudara-saudara, orang yang sakit dan orang yang buruk keadaannya. Dan di antaranya mereka itu adalah orang yang memiliki penyakit yang menyengsarakan, saudara-saudara. Jikalau kita melihat orang-orang yang sakit ya, atau mungkin kita pernah menderita penyakit tertentu, ada penyakit-penyakit yang sungguh-sungguh menyengsarakan.
penyakit yang betul-betul membuat para penderitanya seolah-olah menerima hukuman yang berat sekali. Seperti orang yang disiksa, seperti orang yang dianiaya. Saudara, inilah penyakit yang menyengsarakan. Ya. Dan kemudian ada juga orang-orang yang kerasukan setan. Saudara, orang yang diikat oleh roh-roh jahat, orang yang dibelenggu oleh setan-setan. Dan seringkali mereka adalah orang-orang yang terlibat dengan hal-hal yang sifatnya sangat keji di mata Tuhan. Barangkali perdukunan, barangkali hubungan khusus dengan kuasa-kuasa gelap, atau mereka mewarisi itu dari nenek moyang mereka. Ya, ada orang-orang yang tidak pernah mencari kuasa-kuasa kegelapan, tidak pernah mengikat perjanjian semacam itu, tapi tiba-tiba, saudara-saudara, memiliki gejala-gejala semacam itu. Ketahuilah hal ini. Mereka diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Kemudian ada juga orang yang sakit ayan, ya, sakit semacam epilepsi. Kemudian yang tidak kalah juga parahnya, orang yang sakit lumpuh. Saudara-saudara, ada orang lumpuh sejak lahir, ada yang lumpuh karena suatu kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, mereka semua dibawa kepada Yesus. Dan ketika mereka dibawa kepada Yesus, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini kabar baiknya. Rupanya Tuhan Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya, saudara-saudara. Tuhan berkenan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara, adakah kita punya penyakit tertentu dan kita ingin datang kepada Yesus? Ini kabar baiknya. Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan kita. Sebab Tuhan Yesus sebagai Sang Penyembuh tidak berubah sampai hari ini dan selama-lamanya. Jikalau dulu Dia berkenan menyembuhkan segala penyakit, sesungguhnya hari ini pun juga Dia berkenan dan telah menyediakan berkat kesembuhan itu. Saya lebih suka mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan telah bertindak, ya. Tuhan telah menyediakan kesembuhan hari ini bagi kita. Sebab ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai penebusan kita, saudara-saudara, untuk pendamaian kita, pada waktu itu Tuhan Yesus pun juga menyediakan berkat kesembuhan. Berkat pengampunan dosa, berkat keselamatan, di dalamnya ada berkat kesembuhan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kata Nabi Yesaya. Lebih indah lagi kata Rasul Petrus, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ya, saya berdoa kiranya kita tidak ragu-ragu datang kepada Tuhan Yesus, mencari wajahnya, mendengarkan pengajaran firman-Nya, mendengarkan Injil Kerajaan Allah, dan menerima berkat kesembuhan kita. Saudara-saudara, pada waktu itu ketika banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka pengikut Tuhan Yesus bertambah banyak. Berbondong-bondong lagi orang datang kepada Yesus dari berbagai kota, Galilea, Dekapolis, Yerusalem, dan Yudea. Ya. Nah, hari ini, saudara-saudara, kemana kita mencari Tuhan Yesus? Ya. Kalau kita orang percaya, kita telah mengikut Tuhan Yesus secara pribadi, bukan karena orang tua kita, bukan karena pendeta yang pernah membimbing, katakanlah, atau yang mendorong-dorong kita, atau sahabat kita, tapi secara pribadi, saudara-saudara, ini dia. Ketika kita ikut Tuhan Yesus secara pribadi, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. So, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkenan tinggal dalam diri mereka sampai selama-lamanya. Dan di mana lagi kita bisa menemui Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada dalam perkumpulan atau persekutuan orang percaya, baik di gedung gereja maupun juga tidak di gedung gereja, ya. Karena saudara-saudara, di mana saja kita berkumpul atau orang percaya, pengikut Kristus berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, tempat itu langsung sebenarnya menjadi, tanda kutip ya, gereja. Persekutuan orang-orang percaya, dan di sana Tuhan juga hadir, saudara-saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan pun juga menyatakan kesembuhannya, berkat kesembuhannya bagi kita. Yang penting adalah hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran akan pengajarannya, dengar-dengaran akan Injil, dan tentu saja membuka diri untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya sendiri sebenarnya merenungkan bahwa sesungguhnya kesembuhan telah tersedia. Kita tidak perlu bertanya Tuhan mau apa tidak. Tuhan sudah melakukannya. Dia telah memberikan tubuhnya dihancurkan, berbilur, supaya bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lebih lagi, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi hari ini, mari kita hampiri, mari kita datang kepada Tuhan Yesus
dan membuka telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya, supaya iman tumbuh dan kita siap menerima berkat kesembuhan daripadanya. Dan saudara-saudara, hari ini, jika ada di antara kita yang merindukan berkat kesembuhan, mari buka hati kita, taruh tangan kita di tempat yang sakit, dan kita berkata, dan kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, lihatlah setiap orang yang menaruh tangannya pada tempat-tempat yang sakit, atau menaruh hati dan pengharapannya kepada Tuhan untuk jamahan bagi tempat-tempat atau bagian-bagian tubuh yang sakit di antara mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamahlah mereka. Dimanapun mereka berada, siapapun juga mereka, Tuhan. Lihatlah iman mereka. Lihatlah kerinduan mereka, Tuhan. Dan pengharapan yang mereka taruh di dalam Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami berdoa, kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, sesungguhnya kami telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Sebab itu dari sini segala kuasa-kuasa sakit penyakit kami hardik pergi dengan darah dan nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit kami perintahkan enyah dari kami dengan kuasa nama Yesus. Kami bersyukur segala kutuk sakit karena dosa telah Tuhan tanggung di kayu salib. Sehingga hari ini kami deklarasikan kembali darah Yesus hancurkan segala kutuk penyakit. Darah Yesus nyatakan berkat kesembuhan nyata di hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Sang Penyembuh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.